Halo, selamat datang kembali teman-teman dengan saya Sarjayadi Awe. Jadi untuk video kali ini kita akan melanjutkan kembali proses pembuatan aplikasi inventory beserta penjualan dan kas bank yang dimana sebelumnya telah kita buat sampai part 5. Nah, untuk video kali ini kita akan melanjutkan proses pembuatannya. Teman-teman bisa buka filenya dulu. Jadi seperti ini. Kemarin kita telah sempat selesaikan. Hari ini kita akan fokus di laporan kas bank. Oke. Sebelum kita masuk ke proses pembuatannya, teman-teman, kembali lagi saya ingatkan bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu, kemudian nyalakan lonceng notifikasi untuk tetap update video terbaru dari saya. Apabila teman-teman sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya. Oke, langsung saja. Di file latihannya, teman-teman silahkan buat sheet baru. Kemudian di sini kita klik kanan, lalu pilih rename. Oke, di sini buat kas bank. Seperti ini saya dulu. Namanya kas bank, teman-teman. Seperti biasa tinggal atur height-nya berapa untuk kolom ini kan disesuaikan saja, teman-teman. Oke, kita zoom dulu. Nah, yang pertama ini teman-teman ya. Kita akan buat dulu. Di sini ada judul, laporan, nama laporan dan periodenya. Jadi sama dengan di penjualan saja ini. Kita ketik saja yang laporan kas dan bank utang. Jadi di sini kita gabung 3 akun, teman-teman ya, kas bank, kemudian utang dan piutang. Kemudian kita copy lagi yang pertama, lalu pastekan, teman-teman, di sini. Periodenya nanti kita isi di sini. Setelah itu kita akan buat kolom yang diperlukan. Pertama buat dulu yang untuk kas banknya. Jadi di sini untuk data kas bank. Oke. Kas bank yang kita butuhkan adalah nomor uraian, saldo awal, pemasukan, pengeluaran, dan saldo akhir. Di sini ada nomor uraian, saldo awal, pemasukan, pengeluaran, dan saldo akhir. Oke, saatnya menyesuaikan untuk ininya, teman-teman ya, lebarnya. Jadi seperti ini. Oke, kita atur dulu. Selanjutnya masuk pada menu view, lalu hilangkan grid lines seperti ini. Lalu kita akan blok saja semua, lalu kita perbanyak sesuai dengan baris yang teman-teman inginkan. Jadi disesuaikan saja dengan jumlah kas bank yang teman-teman buat. Kemudian kita all borders. Oke. Ini berikan warna saja. Kita bold, kita buat dia outside borders seperti ini. Lalu kita berikan warna, teman-teman ya. Di bagian sini silakan buat totalan. Jadi kita di bagian bawah ini kita buat dulu total kas dan bank. Oke, kita pilih outside border. Kemudian yang di bagian saldo awal, pemasukan, pengeluaran, saldo akhir, teman-teman silahkan di
pilih all borders. Untuk totalannya seperti biasa kita bisa ini sum sederhana saja, karena kas bank itu jumlahnya tidak terlalu banyak teman-teman ya, beda dengan aku yang lain. Jadi sum saja, tidak usah subtotal. Tapi kalau teman-teman tetap ingin menggunakan subtotal, silahkan, itu tergantung dari kebutuhannya. Oke, sekarang kita blok saja dari kolom D sampai dengan kolom G, lalu teman-teman silakan pilih yang format accounting. Ini sudah selesai untuk format kita teman-teman ya. Sekarang nomor ini seperti biasa dibuat saja sebanyak yang teman-teman butuhkan. Kita copy ke bawah, ini ke tengah saja teman-teman ya, rata tengah kecil. Uraian ini silakan masuk dulu, kita cek dulu di bagian akun. Oke, di sini ada kas bank teman-teman ya. Untuk kas banknya, jadi di sini ada nomor 1, 2, 3, 4. Oke, ini sudah ada teman-teman nomornya. Sini ada kas bank ini teman-teman ya. Kas bank kita beri nama dulu. Untuk kas banknya ini di menu akun ini yang kita ambil nama akun, ini kita buat di sini adalah akun underscore nama. Kemudian di bagian ini teman-teman ya, kas bank, kita buat juga akun underscore kas bank 2. Jadi karena sebelumnya sudah ada, kita buat kas bank 2 saja supaya namanya tidak ada yang sama teman-teman ya. Selanjutnya silahkan balik ke bagian kas bank tadi menunya. Jadi logikanya seperti ini sama teman-teman ya, sama dengan if. Jadi index akun nama match, kita akan cocokkan. Jadi akun nama kita cocokkan ini 1 dan kas bank. Jadi seperti ini teman-teman ya, akun dan kas bank. Kemudian lookup array-nya kita ambil di bagian akun kas bank 2 tadi. Kemudian teman-teman berikan angka 0 ya. Jadi seperti ini. Kita tutup. Oke. Kemudian kita enter. Silahkan di copy, tapi sebelum di copy ini B6 nya kita absolutkan dulu. Jadi F4, atau misalkan kalau error teman-teman silahkan gunakan F4. Oke. Kita bisa copy. Nah, coba perhatikan di sini ada yang error. Kita bisa tambahkan fungsi if error, atau jika error di sini. Jadi jika error kita berikan dia kosong. Kita enter, kemudian yes saja teman-teman. Paste lagi. Oke, ini sudah selesai.
Nah, coba kembali ke akun. Ini ada bagian saldo awal, teman-teman. Ini diisinya sekali saja. Jadi ini harus kita berikan nama juga supaya mempermudah dalam pemanggilan akun saldo. Oke, ini sudah ada namanya, akun saldo. Ini adalah akun nama. Oke, kita masuk ke kas banknya. Jadi kita akan testing dulu satu, teman-teman. Kita akan testing kas tunai, kita buat 100. Oke, 100.000 saja. Kita masuk ke kas bank. Sama dengan if kas tunai sama dengan kosong, maka kita kosongkan juga, teman-teman. Jika salah baru kita akan ambil, sebenarnya bisa menggunakan sum if, bisa indeks juga. Sebenarnya kalau menggunakan sum if seperti ini, range-nya kita akan ambil di akun, akun nama, kemudian kriterianya adalah nama ini, lalu sum range-nya kita akan ambil akun saldo. Sebenarnya kalau menggunakan sum if ini, karena tidak ada nama yang sama, maka tidak akan mungkin ada saldo yang ke total, teman-teman. Kecuali ada akun yang sama, itu sum if ini tidak boleh teman-teman gunakan, melainkan harus menggunakan index and match supaya betul-betul sama persis. Ini sudah selesai, teman-teman, untuk saldo awal. Tapi ingat, di sini kita ada filter di bagian menu. Oke, makanya kita harus perhatikan lagi, teman-teman. Di bagian pembelian ini ada kas juga, teman-teman. Ini beli akun, ada kas di sini. Ini kalau misalkan teman-teman pergunakan seperti ini harus mengurang kas tunainya. Kemudian di penjualan ada juga di sini ada sell kas. Sell kas ini akan menambah, teman-teman. Jadi secara logika sell kas yang di penjualan itu akan menambah, penjualan akan menambah, kemudian pembelian akan mengurangi kas. Oke, kita masuk dulu di sini, teman-teman. Jadi sum if kita tutup, lalu kita tambah dengan sum ifs. Kita di bagian bawah sini saja, teman-teman, ya. Oke, kita tambah dengan sum ifs. Jadi jumlahkan jika sum range-nya ini adalah tambah dengan pembelian dulu. Jadi sell kasnya, sell totalnya, kemudian kriteria pertama adalah sell kas itu sama dengan kas tunai, kemudian sel tanggal ini itu harus lebih kecil, dan jadi lebih kecil daripada tanggal awal tadi yang teman-teman sudah pernah buat sebelumnya. Kemudian kita tutup, lalu kita kurangkan dengan sum ifs. Oke, sum range-nya ini adalah beli akun, beli total. Kita ambil totalannya. Kriterianya adalah, yang pertama adalah beli akun itu harus sama dengan kas tunai, kemudian beli tanggal harus lebih kecil dari tanggal awal. Oke, seperti ini. Kita tutup ini dulu, teman-teman, ya. Kita testing. Nah, ini muncul 100.000. Coba di bagian penjualan dulu kita ubah data menjadi 2000. Ini, teman-teman, ya, 2021. Oke, harusnya kas tunai ini 580.000 ada di saldo awal. Kita cek dulu. Oke, ini sudah sesuai, sudah masuk untuk penjualan. Kemudian pembelian
jika teman-teman ubah di sini menjadi 2021, jadi 480.000 ini akan jadi saldo awal juga pengurang teman-teman ya. Kita cek. Oke, ini sudah sisa 200.000 teman-teman. Jadi jalan formulanya. Di sini ada menu yang ada menu lagi yang untuk mutasi kas bank. Jadi misalkan ini transfer penjualan tunainya, jadi dari kas tunai ke bank. Jadi dari ini berarti mengurang teman-teman ya asalnya. Jadi kalau teman-teman melakukan penarikan dari bank BCA misalkan, berarti BCA-nya akan berkurang ke misalkan kas tunai, berarti ada penarikan kas tunainya harus bertambah. Jadi kita buat dulu di sini ada namanya mutasi. Kita buat dulu nama kolomnya mutasi tanggal, enter. Kemudian dari ini mutasi underscore kredit atau KR, menandakan bahwa kas berkurang. Kemudian di sampingnya untuk yang ke silakan isi mutasi debit bertambah. Kemudian di sini ada mutasi underscore total. Oke, sekarang kita akan masukkan di bagian saldo awalnya. Kita coba update lagi nih teman-teman, sudah buat namanya. Kemudian kita tambahkan, jadi ditambahkan teman-teman sum ifs. Jadi cukup menggunakan formula ini saja, sum ifs-nya. Sum ifs, kemudian yang kita ambil adalah mutasi total, koma. Untuk yang pertama kita buat dulu yang menambah teman-teman ya, mutasi debit itu harus sama dengan akun ini, kas tunai. Kemudian untuk mutasi tanggal harus lebih kecil. Jadi seperti ini saja, selalu lebih kecil daripada tanggal awal ya. Jadi lebih kecil dan awal. Oke, kita tutup. Kemudian kita kurang. Jadi kita kurangkan lagi dengan menggunakan sum ifs. Kemudian mutasi total, mutasi yang berkurang adalah kredit teman-teman ya. Mutasi kredit itu harus sama dengan kas tunai. Kemudian di sini kita buat mutasi tanggalnya. Jadi kriteria kedua, kita akan periksa kembali tanggal ini untuk transaksinya lebih kecil atau dan dari tanggal awal. Oke, kita tutup, kita enter. Coba ini yes saja supaya dia autocorrect teman-teman ya, memperbaiki secara otomatis. Jadi ini sudah ada 200.000. Nah sekarang kita akan tes di mutasi ini. Kita akan mundurkan di tahun 2021. Harusnya akan jadi saldo awal teman-teman ya. Nah, ini sisa 50.000. Kita copy saja ke bawah. Nah Bank BCA ada 150.000. Ini coba lihat teman-teman ya. Jadi ini berkurang dari yang tadinya 200 kurang 150.000 ke Bank BCA 150.000. Jadi seperti ini teman-teman sudah berjalan untuk saldo awalnya. Kemudian teman-teman silahkan cek lagi, di sini ada bayar hutang. Jadi bayar hutang itu berarti teman-teman kasnya akan berkurang. Jadi kita beri juga nama supaya mempermudah dalam manggilan formulanya nanti. Jadi BYR atau bayar underscore tanggal. Jadi cukup buat saja nama sesuai dengan kebutuhannya yang mudah diingat teman-teman ya. Bayar underscore di sini akun. Kemudian
bayar. Oke. Underscore total. Kita enter. Selanjutnya masuk ke sini teman-teman ya, formulanya kita hapus lagi satu. Ini teman-teman kita hapus. Jadi akan panjang karena kita harus periksa di masing-masing shift, di masing-masing sheetnya teman-teman ya. Sum ifs bayar total, kemudian bayar akun, kita akan periksa akunnya dulu, itu sama dengan ini teman-teman, kas tunainya. Kemudian bayar tanggal itu lebih kecil, jadi lebih kecil, dan awal. Kita enter. Di sini kita buat dulu di bayar hutang ini, kita mundurkan juga tanggalnya untuk menguji saja teman-teman. Ada harusnya minus 50.000 teman-teman ya. Oke, sudah jalan ini minus 50.000, tapi di sini ada terima piutang teman-teman. Jadi ini kas masuk ya. Jadi KM tanggal, kemudian KM akun, kas masuk akun, lalu di sini kas masuk total. Setelah ada nama seperti biasa, teman-teman sisa masuk ke kas bank untuk update lagi. Kita akan tambah lagi. Jadi tadi mengurangi kalau membayar teman-teman, sekali di sini yang selanjutnya adalah menerima piutang. Berarti kas kita akan bertambah. Jadi tambah sum ifs KM kas masuk total, kemudian KM akun itu harus sama dengan kas tunai ini teman-teman ya, kasnya yang dituju. Kemudian KM tanggal, jadi untuk tanggalnya itu harus lebih kecil, dan tutup tanda kutip 2 kalinya, dan awal. Kita tutup lagi, kita copy saja ke bawah. Sekarang kita cek dulu di terima piutang. Kita akan mundurkan ini teman-teman ke 2021. Harusnya tadi minus 50.000 jadinya positif 50.000. Oke, kita periksa tadi, ini harus kita ganti banknya menjadi kas tunai teman-teman ya. Oke, jadi ini sudah otomatis berkurang teman-teman. Jadi memang formulanya cukup panjang, tapi sebenarnya ini logikanya sederhana saja, hanya menjumlah saja sesuai dengan kriteria yang teman-teman inginkan. Nah, nanti teman-teman bisa belajar dulu bagaimana mengambil data untuk pemasukan. Kemudian teman-teman ambil semua kas yang kemungkinan akan bertambah. Kemudian ini ada pengeluaran teman-teman ya. Nanti kita akan uji lagi, tapi di video berikutnya, supaya teman-teman bisa memahami penggunaan dari formula yang kita gunakan ini. Nanti formula ini sebagai referensi juga akan saya masukkan di kolom komentar. Nanti teman-teman bisa cek, karena saya akan pin untuk ini teman-teman ya, formula yang kita gunakan. Oke, cukup sekian teman-teman untuk video kali ini. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk kelanjutan proses pembuatannya sampai selesai, sekaligus untuk belajar formula, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu, kemudian nyalakan lonceng notifikasi untuk update video terbaru dari saya. Bagi teman-teman yang merasa video ini cukup membantu usaha teman-teman, atau di video-video saya sebelumnya cukup membantu teman-teman, jangan lupa di like, di share. Kemudian teman-teman jangan lupa kalau ada yang kurang jelas, masukkan langsung di kolom komentar, atau bisa
hubungi saya secara pribadi atau join di grup Telegram saya. Oke, cukup sekian. Salam sehat selalu, salam sukses selalu dari saya, Sarjayadi Awe.